Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari yang baru kami akan beraktivitas untuk melakukan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami, supaya sepanjang hari ini kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus, sehingga firman-Mu itu menjadi hidup kami dan memperlengkapi kami dalam menapaki hari hidup kami tatkala berbagai macam tantangan datang silih berganti dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini terbaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan demikian: Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5, saya berikan tema iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Iman kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, surat Korintus dikirim oleh Paulus ketika dia berada di Efesus. Dan dalam misi penginjilannya bersama dengan rekan-rekan pelayanan di Efesus, dia mendapat kabar dari keluarga Chloe berkenan dengan perpecahan yang terjadi di Korintus. Oleh sebab itu, merespon apa yang telah disampaikan oleh keluarga Chloe, maka Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Sebab pada pasal 1, kalau kita baca, kita akan dapati orang-orang Korintus mulai membuat golongan-golongan atas keyakinan mereka, atau mereka membuat golongan-golongan berdasarkan apa yang sudah mereka dengar dari orang-orang yang menurut mereka itu berkompeten terhadap Injil. Ada yang menyatakan bahwa mereka berasal dari golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, bahkan ada yang mengklaim diri mereka dari golongan Kristus. Oleh sebab itu, golongan-golongan yang mereka buat ini membuat perpecahan di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Mereka sudah tidak lagi ada untuk menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati tersalib bagi mereka, tetapi justru mereka mempersoalkan hal-hal berkaitan dengan apa yang mereka pahami dengan akal manusia. Kota Korintus adalah kota yang sangat terkenal dan ibu kota, sehingga di situ ada begitu banyak orang-orang pintar, para filsuf-filsuf, tapi juga kota perdagangan, sehingga banyak orang-orang dengan status ekonomi yang begitu baik tinggal di situ, orang-orang kaya tentunya. Dan jemaat di Korintus ini punya latar belakang dari orang-orang Yahudi, tapi juga dari orang-orang Yunani yang dulu memiliki keyakinan lain sebelum mereka mengenal Kristus. Oleh sebab itu, di Yunani, hikmat atau filsuf-filsuf, orang-orang pintar itu begitu banyak. Mereka mempelajari hal-hal untuk menjadi seorang filsuf yang baik. Oleh sebab itu, mereka memahami iman dari sisi hikmat manusia. Ini yang Paulus mencoba untuk menerangkan kepada jemaat di Korintus, bahwa jangan mengenal Kristus dengan menggunakan hikmat manusia. Jika dengan menggunakan hikmat manusia, maka pemberitaan tentang salib di dalam pasal 1 ayat 18 memang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang binasa. Jadi orang-orang yang menggunakan hikmat manusia, kalau kita baca pada pasal 1 ayat 18 dan seterusnya, itu berperikop tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Paulus mencoba menyerangkan kepada orang-orang di Korintus supaya harus menggunakan hikmat Allah. Sebab hikmat manusia, mereka memikirkan segala sesuatu itu masuk akal atau tidak. Hikmat manusia akan
akan menolak bahwa ada seseorang, yakni Yesus Kristus, yang mau disalib hanya untuk manusia di dalam dunia ini. Bagi hikmat manusia itu sesuatu yang sia-sia dan sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini yang Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Korintus, supaya jangan terpengaruh dengan hikmat-hikmat yang beredar di sekeliling persekutuan jemaat itu, tetapi gunakan hikmat Allah supaya dapat membedakan mana yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan mana yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan iman. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita di saat ini pada pasalnya yang kelima, Paulus mengingatkan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Untuk bergantung pada kekuatan Allah itu tidak dibutuhkan hikmat atau pengetahuan dari sisi akal budi manusia, tetapi itu harus bergantung pada pengenalan akan kekuatan Allah itu sendiri di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka harus memiliki keyakinan akan kekuatan roh. Pada ayatnya yang keempat, Paulus menerangkan lagi bahwa dengan keyakinan akan kekuatan roh, maka kita akan dapat memahami setiap kehendak-kehendak Tuhan, dan itu akan menumbuhkan iman kita, sehingga sekali lagi iman kita tidak boleh bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan kita di dalam dunia ini dengan berbagai macam hal yang ada di sekeliling kita, perkembangan-perkembangan secara teknologi, keadaan-keadaan di sekeliling kita, baik itu informasi-informasi berkaitan politika atau informasi-informasi berkaitan dengan keadaan-keadaan alam, informasi-informasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita cerna segala sesuatu itu dengan akal kita manusia, dan kita akan melihat dari sisi akal kita sebagai manusia atau hikmat kita sebagai manusia, hal itu menguntungkan, hal itu bermanfaat, hal itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depan. Dan untuk dunia ini, hal-hal yang ada di dalam dunia ini itu benar, itu sesuatu yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kemudian dapat kita cerna secara akal kita untuk menolong kita dalam mengelola kehidupan kita. Tetapi dari hal-hal yang kita terima secara akal ini jangan sampai mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Nah, kenapa saya bilang jangan sampai mempengaruhi iman kita kepada Tuhan? Kebergantungan kita kepada kerja kita, kebergantungan kita terhadap situasi dan alam di sekeliling kita ini terkadang mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Ekonomi sedang menurun, maka kita menggerutu, kita mengeluh, kita menjadi orang yang putus asa, kita menjadi orang yang takut, menjadi orang yang tidak memberi kehidupan kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sangat mudah bagi kita kalau kita berada di dalam keuntungan atau kita sedang berada dalam kondisi ekonomi yang baik di atas, kita mungkin bisa saja punya hati kepada Tuhan, bersyukur dan memberi. Tetapi kalau kita ada dalam kondisi ekonomi yang menurun, terkadang sukar bagi kita untuk mengucap syukur, atau terkadang bagi kita untuk memberi hidup kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mencoba untuk mencari segala sesuatu dengan akal kita sendiri. Oleh sebab itu membuat iman kita tidak bertumbuh. Itu yang disampaikan pada ayatnya yang kelima dari bacaan kita di hari ini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Dengan demikian kita diingatkan bahwa jika kekuatan Allah itu mendominasi hidup kita, kekuatan Allah itu yang menuntun kita, maka situasi ekonomi kita apapun tidak akan mempengaruhi kita, tetapi akan membuat kita tetap terus ada dalam sukacita, sukacita, dan sukacita. Itu contoh kecil yang terjadi
dengan menggunakan hikmat manusia atau dengan kekuatan Allah yang menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari menjalani hari ini. Satu hal yang kita pelajari, supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat kita sendiri atau kekuatan kita sendiri, tetapi mari iman kita taruh pada kekuatan Allah, sebab Dia akan menolong kita, melengkapi kita, mengarahkan kita, mendidik kita, meneguhkan dan mengokohkan kita di tengah-tengah berbagai ancaman ataupun tantangan dan perkembangan dunia ini. Kita akan ditolong, kita akan dimampukan untuk dapat membaca tanda-tanda zaman ini, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya tergerus oleh perkembangan zaman ini, tetapi kita tetap berdiri kokoh dalam iman dan keyakinan kita, dan tidak mudah dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekeliling kita, sehingga membuat kita menjadi boneka dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami belajar tentang firman-Mu, tentang kekuatan Allah yang menumbuhkan iman kami. Kami percaya bahwa hari ini kami ada itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena kuasa Allah dalam hidup kami yang dahsyat, yang menggerakkan seluruh sendi-sendi dan tulang-tulang kami untuk berkarya di hari ini. Tuhan terus tolong dan tuntun kami, supaya kami tidak mudah dipengaruhi oleh hikmat-hikmat dunia ini, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang takut, khawatir, ragu-ragu, bahkan mundur dalam iman kami. Tapi biarlah kami terus bertumbuh di dalam kekuatan Allah, bertumbuh untuk tetap terus melihat dan menggapai hal-hal luar biasa yang Tuhan buat dan karyakan melalui hidup kami. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.